ikuti kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, masa bakti 2010-2015, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan, Piagam dan Program Partai, dan segala ketentuan partai yang berlaku. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan kebutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai, daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara dan bangsa. Terima kasih. Udah kayak gini apa? Kekompakan lebih bagus. Iya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Made Urip, Ketua DPP Partai yang berasal dari Kabupaten Tabanan. Yang terhormat saudara-saudara saya, Ketua PAC yang hadir PAC Marga, PAC Batu Riti, PAC Selemada, PAC Penopel, PAC Selemada Barat, PAC Keramikan, ya. Bapak Muspika yang saya hormati, Pak Camat, Pak Polres dan lain-lain. Hadir di tengah-tengah kita petugas partai dari PDI Perjuangan yang di eksekutif, Saudara Komang Sanjaya yang saya hormati, Pak Komang Putra Sawo selaku anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD tingkat 1 yang saya hormati. Hadir anggota DPRD Bapak Ebi Nugrohogiri. Saya tidak lihat anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan dari Kediri. Surabaya Sopekraman yang diambangkan
para perbekal se-Desa Kediri yang saya hormati, para sesepuh tokoh partai yang saya banggakan, dan segenap simpatisan, terutama khusus kepada pengurus ranting dan anak ranting yang baru dilantik yang saya banggakan, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama melihat acara hari ini, di mana diselipkan ada kata konsolidasi. Secara langsung pada kesempatan pertama saya harus sampaikan bahwa saya sangat kecewa di Kediri dengan anggota DPR yang dari Kediri yang tidak hadir. Selaku ketua BPC partai, ini harus menjadi catatan. Karena kalau terbiasa dalam partai seperti ini, artinya kader-kader partai yang sudah diberikan makan oleh partai. Tetapi dalam momen penting konsolidasi yang dilakukan di kecamatannya sendiri, di mana pada momentum hari ini dilantik pengurus-pengurus partai di jajaran terbawah, ranting dan anak ranting yang kita akan jadikan pilar buat melakukan rekrutmen suara nantinya pada ajang-ajang politik yang akan datang. Tetapi mereka yang sudah duduk diberikan jabatan petugas partai oleh kendaraan PDI Perjuangan malah tidak hadir. Ini merupakan catatan penting yang merah yang saya katakan. Tapi masih bersyukur hadir Pak Komang Putra Astawa. Kalau saja sampai beliau tidak hadir, saya berpikir ketua PAC akan single fighter. Tetapi saya betul-betul bangga kepada ketua PAC Kediri yang begitu loyal dan maaf, barangkali ketua PAC Setabanan yang paling berani mengeluarkan anggaran itu besar buat partai. Tepuk tangan buat Pak Soeharto. Saya langsung kasih satu tip buat Pak Soeharto. Artinya dalam sistem pemilu yang akan datang, apa mereka yang kemarin berbondong-bondong saling sikut sama teman, berebut posisi struktural partai hanya untuk mencari tiket agar masuk dalam ranking. Saya pikir Pak Soeharto nggak usah berpikir apa itu ranking, apa itu tarung bebas. Investasi politik personal Anda sudah cukup kuat di Kediri. Sangat keliru kalau masa Kediri tidak pilih Pak Soeharto. Ini penting saya sampaikan selaku ketua DPC partai. Karena saya dimana-mana pun bicara, saya lelah, letih, terus terang mungkin barangkali sudah stadium stres saya di puncak ini. Melihat persoalan partai di Tabanan yang selalu saya sampaikan pasca pilkada yang belum juga bisa saya buat begitu, istilah saya ingin saya buat begitu bening, rukun, solid, belum juga bisa saya lakukan. Walaupun saya secara personal dan kolektif kolegial di DPC melakukan beberapa strategis politik partai buat melakukan rekonsiliasi. Sampai saya secara personal mendapat perkenalan dari beberapa kader partai, elit partai, mengenai langkah-langkah yang saya ambil salah dan keliru. Tetapi sepanjang ini partai tidak menyalahkan saya akan lakukan semua skema strategi politik dengan satu tujuan, buat rekonsiliasi dan PDI Perjuangan namanya menjadi kembali solid dan memenangkan setiap ajang politik partai. Dan untuk Kediri, saya bicara di Kediri. Untuk Kediri, sekarang Anda punya 3 anggota fraksi. Saya punya target di 2014 dan saya jamin dengan satu keyakinan, dengan segala kiprah ketua PAC, walaupun Anda tidak didukung oleh anggota fraksi Anda, tetapi saya yakin untuk 2014 angka 5 pasti Anda dapat untuk fraksi Bidra 2. Saya dalam dia melakukan mapping di DPC dan khusus Kediri. Kalau mapping itu dilakukan dengan benar, walaupun sistem pemilu kembali sistemnya seperti kemarin, tetapi kalau mapping dilakukan tidak terjadi saling sikut
dengan teman sendiri, kemudian tidak saling bom dengan teman sendiri. Mapping kita lakukan dari awal, skemanya kita lakukan dari awal, dan saya di DPC sudah menyiapkan skema dan mapping yang harus dilakukan oleh masing-masing kecamatan. Seruan itu saya sampaikan kepada segenap jajaran partai, struktural partai, bahwa peringatan HUT PD Perjuangan batas waktu diberikan oleh DPP sampai April. Kenapa? Ini adalah sebagai ajang waktu panjang buat kita melakukan konsolidasi, sekaligus konsolidasi dalam peringatan HUT. Dan kapan kita lekatkan dengan acara pelantikan pengurus partai. Setelah itu DPC akan melakukan raker penting. Pak Ulil sudah sering menyarankan kepada saya untuk DPC PD Perjuangan Tabanan melakukan raker. Di situ akan kita bentuk sekaligus departemen-departemen, litbang. Setelah itu seluruh jajaran pengurus partai dan tidak anak ranting PAC akan melakukan rekrutmen calon legislatif. Karena batas waktu Juli kalau tidak salah sudah terkumpul masing-masing kecamatan 300% dari calon legislatif masing-masing kecamatan yang akan dilakukan verifikasi oleh tim DPC. Dan tim verifikasi DPC sudah terbentuk dan kami DPC sudah menyetor nama-namanya ke DPP. Bersiap-siap masing-masing PAC untuk melakukan rekrutmen itu. Dan satu hal, kemarin saya ditelepon oleh Pak Prananda terkait dengan KTA-nisasi. Saya tidak menyangka dan jujur saya mohon maaf karena tidak pernah saya kontrol langsung kepada bidang KTA-nisasi di DPC. Ternyata DPC PD Perjuangan Tabanan mendapat peringatan bahwa KTA-nisasi paling sedikit dari Kabupaten Tabanan yang diskor ke hidup partai. Oleh sebab itu saya berharap segenap pengurus PAC, ketua-ketua PAC hari ini pada momen yang penting ini saya sampaikan untuk lebih progres melakukan program KTA-nisasi sehingga bisa berkumpul minimal pengurus partai di masing-masing kecamatan. Kalau itu bisa terkumpul, itu sudah ada 7.600 KTA. Sekarang Tabanan baru bisa mengumpul untuk partai 350 KTA. Berarti masing-masing kecamatan pengurus saja belum dapat KTA. Saya tegaskan sekali lagi, mohon ketua PAC lebih progres melakukan rapat khusus soal KTA-nisasi ini. Ini karena penting sebagai upaya untuk mapping kejelasan dari kekuatan real di tingkat bawah oleh DPP partai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kepada pengurus ranting dan anak ranting, saya ucapkan selamat Anda sebagai garda depan di tingkat masyarakat untuk melakukan kontribusi politik, kemudian sekaligus menangkap segala fenomena persoalan di tingkat masyarakat. Karena bagi saya, sekali lagi, kita sudah pengalaman di 2009 pemilu legislatif memakan dana yang sangat tinggi, high cost bagi segenap calon legislatif. Kalau ini dibicarakan dari awal, di mapping, diskemakan dari awal, saya pikir tidak seperti itu. Oleh sebab itu, segenap struktural partai didukung oleh petugas partai yang ada di eksekutif dan legislatif melakukan langkah-langkah progres, memberikan kontribusi politik yang nyata. Bagi saya, rakyat sekarang sudah muak dengan bom-bom dana yang besar-besar, tetapi setelah duduk, perilaku dan sikap orang yang didukung tidak pernah lagi memperhatikan masyarakat, tetapi malah menipu masyarakat. Dan saya pikir rakyat sekarang sudah jelas, duit bisa diambil tapi tidak dipilih. Dan saya sarankan juga rakyat seperti itu. Kalau ada kata-kata yang datang ke bawah dengan melakukan transaksi politik, ambil uangnya, jangan pilih. Oleh sebab itu, para calon legislatif dalam tanda petik struktural partai yang memiliki peluang sebagai calon legislatif, saya harapkan dengan konsep 3 pilar dari hidup partai, melakukan kontribusi politik dengan sikap dan perilaku. Langkah pertama adalah menangkap fenomena persoalan, baik itu persoalan
individu masyarakat ataupun persoalan kolektif masyarakat. Jangan cuek. Anggota DPRD sekarang saya sudah pantau beberapa, kalau lewat di kampung, lewat posko, nutup jendela, nutup pintu mobil. Kalau dulu sebelum naik katanya bisa berhenti di posko, tetapi sekarang kalau sudah lewat posko, nutup pintu mobil. Ini artinya ada perubahan sikap dan perilaku. Kalau ini dibiarkan, rakyat tidak akan invest kepada kader-kader partai sekaligus kepada partai. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita lakukan investasi politik, sikap, dan perilaku. Sehingga rakyat kita sentuh hatinya, kemudian kita langsung berikan kontribusi politik untuk menuntaskan segala persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga melekat dalam hatinya bahwa mana kader-kader partai yang layak dipilih itu dijadikan petugas partai yang akan dijadikan istilahnya nantinya untuk mereka jadikan orang yang diharapkan terus serta dalam pemberdayaan dan pembangunan di tingkat masyarakat. Saya berharap di Kediri, apapun yang terjadi sebelumnya, fenomena Musanja kita tahu di Kediri melahirkan satu persoalan. Tetapi setelah berjalan, saya lihat soliditas mulai tumbuh. Perhatikan anak-anak pendidikan ranting yang tadinya ada indikasi beberapa ranting tidak hadir karena masih terjebak kepada ego personal, tetapi akhirnya lengkap hadir. Ini semua tanda-tanda yang positif dan baik di Kediri. Oleh sebab itu saya optimis Kediri akan bangkit. Anak ranting lengkap, pengurus ranting lengkap. Oleh sebab itu saya berharap semua struktur partai di tingkat PAC melakukan konsolidasi formal informal, dan langkah-langkah seperti ini harus dilakukan. Dan ketua PAC saya yakin, karena mereka selalu kali depan dimanapun bisa lakukan konsolidasi asal bisa melahirkan pemahaman politik yang cerdas buat rakyat. Terima kasih kepada ketua PAC, karena terus terang saja DPC hanya bisa membantu dana seperti yang sudah dicanangkan. Kalau dalam ulang tahun 10 juta, pada pelantikan 10 juta, jadi hanya itu yang bisa kita kontribusikan. Nanti untuk bantuan personal itu lain lagi. Saya yakin Pak Komang saja yang hadir di sini tadi bisik-bisik sama saya, malam ini akan membantu 5 juta buat PAC Kediri. Satu hal yang ingin saya sampaikan, karena ini dibuat dan saya lihat kali sebab gunanya belum selesai, ini perlu diselesaikan. Saya selaku ketua DPC memberikan tugas dan mohon dilaksanakan. Ini tugas partai, mohon dilaksanakan. Kepada Pak Komang Putra Astawa, di RUT 2013 saya harap bantu ini 100 juta. Bisa kan Pak Komang? Karena saya tahu di tingkat 1 hibahnya besar. Jadi untuk ini saya pikir Pak Komang siap melaksanakan untuk hidup nanti 100 juta. Untuk di tingkat 2 karena DPRD tidak ada yang hadir, siapa yang saya perintah? Nanti saya saja sama Pak Komang saja yuk. Saya sama Komang Pak saja nanti untuk membantu di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kaderisasi sekali lagi mohon ketua-ketua PAC segera langkahnya progres kaderisasi. Kita sudah dapat peringatan dari dua partai. Dan terakhir buat yang terhormat Bapak Perbekel Jero Bereso Pakraman, saya selaku ketua partai di Kabupaten Tabanan menitipkan segenap jajaran struktural saya, anak ranting dan PAC, mohon diajak berkoordinasi, sampaikan segala sesuatu yang bisa disampaikan, kemudian minta fasilitas apapun yang bisa diberikan, walaupun pasti tidak maksimal sesuai dengan keinginan. Sekali lagi saya titipkan semua jajaran struktur partai sekaligus partai ini kepada Perbekel dan Jero Bereso Pakraman se-Kecamatan Kediri. Mari kita bangun Kediri dengan jembatan Panji PD Perjuangan. Saya pikir Kediri bakalan bangkit. Saya sangat yakin dengan kiprah Pak Made Soeharto. Apalagi kita punya DPR RI Pak Udek, kita punya petugas partai eksekutif Bupati dan Wakil Bupati, tinggal mengkomunikasikan apa ya
harus dikontribusikan secara politik di Kecamatan Kediri. Asal komunikasi yang jernih, terbuka, kemudian terakhir jujur, jangan ada mongkar-mongkar. Kemudian satu hal saya ingin sampaikan dengan orang tidak bilang di Tabanan sekarang ini barangkali kalau dilihat dari sudut yang terjebak kepada kepentingan personal, barangkali apa yang dilakukan oleh eksekutif legislatif banyak dinilai negatif oleh orang-orang tertentu. Banyak. Kenapa sih melakukan mutasi vulgar besar-besaran, kemudian tanpa koordinasi dengan ini dengan itu, maaf saja mempapat orang-orang saya, ada kata-kata mempapat orang saya. Ini adalah satu bukti bahwa saya selaku ketua partai yang memegang manat dua pilar, satu sebagai ketua partai, satu sebagai ketua DPRD, pemegang manat di legislatif, dengan tegas kepada eksekutif selaku pemegang manat satu pilar, tegas untuk melakukan satu pembenahan yang ekstrim di Tabanan. Kenapa saya katakan ekstrim? Satu langkah yang ditegaskan oleh semua anggota fraksi di DPRD agar tidak ada lagi perpanjangan jabatan pejabat-pejabat atau istilahnya jenderal-jenderal yang usul. Dan itu sudah dilakukan oleh eksekutif. Dan itu harus kita sambut baik, bukan malah berpikir negatif. Menaikkan orang-orang muda saya pikir lebih progres daripada mempertahankan pejabat-pejabat yang usul. Artinya, tiga pilar mulai terlihat harmonis, tetapi di sisi ada orang-orang yang sinis melihat itu, karena barangkali kepentingannya mulai tidak bisa terlaksana. Saya katakan dengan ekstrim seperti ini. Oleh sebab itu saya tegas dengan bupati dan wakil bupati, jalankan garis partai, dan saya tidak pernah membawa partai ini ke jurang. Saya dengan komitmen dan orientasi yang jelas. Saya masih ingat bagaimana Pak Janur suka ke rumah di Banjar selalu menitipkan pesan-pesan politik kepada saya agar saya kalau diberikan kesempatan menduduki penjabatan atau pimpinan partai agar bisa istilah Balinya saya selalu ingat saja sepen-sepen, tidak hanya koyak-koyak kata aja, ngomong aja, tetapi saya orang berusaha seperti itu agar tidak mencoreng apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Dan mohon segenap anggota fraksi, segenap jajaran struktur partai, PAC, ranting mendukung semua soliditas harmonisasi Tabanan dengan mulai terlihat pola tiga pilar eksekutif dan legislatif solid melakukan garis-garis partai, dan saya pikir ini ke depan harus kita dukung bersama. Dan kalaupun ada yang perlu dilakukan otokritik, memberikan kritik, sampaikan dengan baik. Kenapa tidak? Kalau Bali apa sudah dirausan. Jangan asal harus itu namanya ego dan hanya berpikir pribadi, tidak memikirkan partai. Sekali lagi, rekonsiliasi harus tetap dilakukan dan partai ini harus kembali jaya dan seluruh Tabanan. Saya akan berikan pesan kepada kita semua, kalau kita benar-benar menyayangi partai, kesampingan kepentingan pribadi, kesampingan ego personal, ego kelompok, mari jadikan partai sebagai panglima. Kepentingan partai yang harus digaris depan dan diutamakan, dan itu artinya kita memberikan kepentingan rakyat sebagai panglima. Itu yang ingin saya sampaikan pada saudara yang baik ini, dan sekali lagi selamat buat Kediri melakukan peringatan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-39, dan selamat kepada pengurus yang sudah dilantik. Saya berharap komunikasi-koordinasi hierarkis antara struktur ranting dan ranting sampai ke PAC berjalan dengan baik demi soliditas dan kejayaan partai di Kecamatan Kediri. Demikian sambutan singkat saya akhiri dengan Prawo Santi. Om, Santi, Om. Merdeka!